Baik Ibu, Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, saya Heri Pratama ya, mahasiswa dari Universitas Pelecehan. Saya di sini akan sedikit wawancara Bu ya, Ya. mengenai dari keluarga Ibu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui masalah dari keluarga Ibu sendiri ya. Ya. Waktunya itu sekitar 5-10 menit. Ada yang tanyakan Bu? Tujuannya ini untuk apa, Dek? Tadi untuk menggali masalah dari keluarga Ibu, contohnya penyakit gitu. Ya. Berarti ini tugas dari sekolah gitu? Iya, tugas dari sekolah, dari kampus. Dari ya. kampus? Iya. Baik Ibu, apakah bersedia Bu? Siap. Ya, siap. Nama Ibu siapa? Nama saya Yayah Saadia. Ya, Nadia. Kalau boleh tahu nama kepala keluarga Ibu siapa? Oni Sahroni. Ini Sahroni. Alamat rumahnya? Alamat Kampung Turus, Ya, Desa Turus, Kecamatan Setia, Kabupaten Pandeglang. Kalau boleh tahu Ibu sudah mempunyai anak berapa Bu? Saya mempunyai anak itu 3, yang satunya 3. meninggal dikarenakan saya hamil 7 bulan, lahirnya itu prematur, jadi tidak bisa diselamatkan. Iya, iya. Baik, di sini sukunya suku apa Bu? Suku Sunda. Suku Sunda. Kalau bahasa sehari-harinya Sunda juga. Sunda, iya. Sunda juga ya. Iya. Baik, kalau pelayanan kesehatan yang dekat gitu di sini itu apa Bu? Di sini ada puskesmas juga dekat, tapi ada yang lebih dekat itu Poskesdes, pos kesehatan desa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat Poskesdes, pos kesehatan desa itu yang bertugasnya bidan desa dan mantri desa. Berarti seminggu 2 kali ya? Iya, seminggu 2 kali. Dari bidan puskesmas. Dari puskesmas. Iya. Ya, baik. Dari bidan di sini juga. Kalau dari keluarga Ibu nih, alat transportasinya yang digunakan itu apa Bu? Kadang motor. Kalau mobil ya kadang pinjam ke tetangga kalau bepergian ke Jakarta. Baik, Ibu bisa jelaskan Ibu anak keberapa, dari berapa bersaudara? Saya itu anak kedua dari 3 bersaudara. Saya itu anak kedua. Jadi di keluarga saya itu perempuan semua, semuanya sudah berkeluarga. Kakak saya jadi tidak tinggal di sini. Pekerjaannya sama dengan saya, ibu rumah tangga. Ya Bu, maaf sebelumnya ya, saya mau nanya status ekonomi Ibu ya. Apakah dari keluarga Ibu berkecukupan apa tidak ya? Alhamdulillah untuk sementara ini mah kita itu hidup berkecukupan. Insya Allah bersyukur apa yang Allah kasih selama ini ke keluarga kami. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, biasanya kalau liburan itu kemana Bu? Rekreasi gitu sama keluarga? Paling yang deket aja ke pantai. Kalau ini mah iseng-iseng paling Kalewung. Kalau di sini mah Sundanya mah Kalewung gitu ya. Kalewung. Iya. Ke kolam ikan. Keluarga saya kan ada yang punya kolam ikan, jadi refreshingnya ke situ aja. Tapi kalau mau ke yang jauh paling ke pantai Carita. Itu keluarga besar Bu, semuanya gitu. Iya, paling ke situ. Baik Bu ya, saya lanjut. Saya akan menanyakan data anggota keluarga Ibu ya. Tadi Ibu namanya siapa tadi? Ibu Yaya. Ibu Yaya, umurnya berapa Bu? 38 tahun. Tadi sukunya Sunda ya. Iya. Kalau pendidikannya Bu, kalau boleh tahu apa Bu? Satu PGSD. Ya, 1 PGSD. Pekerjaannya sekarang Bu? Ngasuh di SD. Ngasuh di SD. Iya. Kalau status gizinya Bu? Gizi. Ya. Gizi, alhamdulillah di keluarga saya itu gizinya lengkap. Ya, gizi ininya status dari ibunya. Oh iya. Iya lengkap. Kalau dari imunisasinya Bu gimana Bu? Alhamdulillah anak-anak saya lengkap semua. Suami Ibu tadi namanya siapa? Oni Sahroni. Sahroni. Umurnya Bu berapa? 45 tahun. 45 tahun. Sukunya tadi Sunda ya. Iya. Pendidikannya Bu? Sama S1. Sama. Kerjaan sekarangnya Bu?
Pekerjaannya sama guru sama. Kalau status giginya lengkap juga? Sama, lengkap juga. Status imunisasi? Ya karena lahirnya zaman dulu mungkin tidak lengkap kali ya, karena belum ada tim kesehatan. Bisa. Kalau dulu mah. Kalau anak yang pertama, siapa namanya tadi? Muhammad Rifai Guardian. Umurnya Bu? 10 tahun jalan mau 11. 10 tahun jalan mau 11 ya. Tadi sukunya Sunda ya, sama Iya. yang pendidikannya? Baru kelas 6 SD. 6 SD. Berarti pekerjaannya masih pelajar ya? Iya. Kalau status giginya Bu? Sama, lengkap. Lengkap. Status imunisasi Bu? Lengkap, alhamdulillah. Kalau yang yang kedua? Adelia Dewi Alexa. Dewi Alexa. Umurnya berapa Bu? Umurnya baru 6 tahun setengah. Adelia itu perempuan ya? Iya. Ya, perempuan. Sukunya juga Sunda ya? Iya. Pendidikannya Bu? Baru mau SD tahun ini. Baru mau masuk SD? Iya. Ya, pekerjaannya berarti masuk pelajar ya? Iya, pelajar. Status giginya Bu? Lengkap, alhamdulillah giginya. Lengkap. Kalau status imunisasinya Bu gimana Bu? Alhamdulillah lengkap juga. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Lanjut Bu ya. Saya akan menanyakan riwayat perkembangan atau riwayat penyakit ya dari keluarga Ibu. Ya. Tadi dari 4 keluarga Ibu ya, ada 4 ya. Atau Ibu sendiri, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit Bu? Kalau penyakit sebenarnya saya itu ada penyakit PTM atau penyakit tidak menular, sejenis amandel. Kadang-kadang kalau lagi kambuh suka sakit, kalau menelan suka merinding dari umur 10 tahun mungkin saya, karena saya takut untuk dioperasi jadi saya tidak menjalani operasinya gitu. Tapi kalau suami mungkin ada penyakit sampai sekarang, ini juga sama, penyakit tidak menular. Kata dokter itu penyakit apa ya, bukan penyakit sih, lipoma, sejenis benjolan di seluruh tubuhnya. Sekarang baru dioperasi itu baru sekali, jadi sekarang itu mungkin masih ada 8 atau 10 mungkin dalam tubuhnya. Kata dokter sih tidak berbahaya, tapi kalau lama-lama besar itu harus dioperasi. Jadi mungkin kalau ada rezeki lebih nanti akan menjalani operasi lagi suami saya. Ibu itu kan tadi amandel ya? Iya. Kata Ibu amandel nyeri ya? Iya. Itu nyerinya ke bagian mana aja Bu? Selain di sini aja? Mungkin cuman di sini saja, di leher. Jadi setiap nelen itu sakit. Jadi kalau parah itu amandel itu saya itu sampai muntah kuning, demam tinggi, sampai seperti itu. Kira-kira Ibu pernah check up, sering check up apa tidak? Kalau sekarang sih paling berobat di sini aja, jarang check up. Terakhir check up itu mungkin waktu sekolah. Karena itu saya takut sama jarum suntik, takut dioperasi, makanya apalagi kemarin kan lahiran anak ketiga saya sampai di operasi kecil, operasi kuret, jadi kayaknya masih lihat jarum suntik itu masih takut aja. Tadi kan suami Ibu limfoma ya? Iya. Itu sering check up apa tidak sekarang? Untuk sekarang masih tidak lagi, karena tidak udah mendingan gitu. Udah mendingan. Ada sih benjolan di tangan yang besar, mungkin kata saya juga kalau ada rezeki lebih mungkin ini mau diangkat lagi, operasi lagi, karena dulu dipangkat itunya lipomanya sebesar telur bebek. Itu dioperasi ya? Iya, dioperasi di Rumah Sakit Umum Pandeglang. Udah berapa bulan itu? Sekitar ada kali 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Kalau dari keluarga Ibu berarti tidak ada yang mempunyai penyakit keturunan ya? Ada nggak? Penyakit keturunan dari? Kalau dari ibunya Ibu gitu? Dari bapak saya. Dari bapak ya. Mungkin ada kali yang namanya diabetes itu gula. Ya. Kalau bapak saya itu
mengidap gejala apa diabetes. Diabetes kadang-kadang gulanya itu tinggi sampai 300, bahkan dulu lebih parah 400. Apakah itu menurun apa enggak saya nggak tahu, soalnya kakak saya itu sekarang dia yang terkena penyakit diabetes. Jadi kita anggap itu mungkin penyakit turunan menular. Iya. Apa gimana saya nggak tahu. Kayaknya penyakit keturunan ya yang kayak gitu mah. Kalau menurut saya mah diabetes itu tidak menular gitu. Paling juga harus menjaga pola makannya gitu, pola hidupnya gitu. Iya. Ya. Baik, lanjut Bu ya. Saya akan menanyakan lingkungan dan lokasi rumah Ibu ya. Baik, Ibu bisa sebutkan Bu di rumah Ibu ini ada berapa ruangan Bu? Di sini rumah saya ruangannya ada mungkin ada 3 saja. Ada 3. 3 kamar itu ada 2, nggak terlalu besar. Kira-kira buat rumah Ibu berapa Bu? Berapa ya? Kurang paham juga, mungkin 300 meter apa gimana? 6 kali 5 mungkin rumahnya. Mungkin ya. Yang tahu itu suami saya. Iya, kalau urusan kiraan rumah. segitu ya. Iya, perkiraan segitu. Gitu ya. Kan tadi ada 3 ruangan ya. Di setiap ruangannya itu ada tempat sampahnya tidak itu? Sampah Atau ada khusus tempat sampahnya di? ada. Kalau tempat sampah itu ada di belakang di dapur. Kadang-kadang kalau buang sampah itu anak-anak suruh ke dapur aja. Langsung ke dapur aja itu buangnya. Berarti ada ya. Kalau untuk pencahayaan rumah Ibu ini, Ibu setiap paginya itu sering buka jendela apa tidak Bu? Ya gimana ingetnya aja. Saya mah gimana ingetnya, kalau inget ya dibuka, kalau nggak inget mah ya bablas aja. Berarti bangunnya siang aja itu Bu? Enggak kesiangan juga. Ya. Baik, lanjut Bu ya. Terus hubungan masyarakat ya terhadap keluarga Ibu gimana Bu? Alhamdulillah masyarakat kampung saya, khususnya Kampung Turus, semuanya baik. Gotong royongnya itu kalau di kampung itu masih kuat. Jadi kalau ada masyarakat yang misalkan terkena penyakit apa gimana, kadang-kadang kita gotong royong dibawa ke puskesmas, saling membantu Nah terus kan Ibu udah menikah nih ya, Ibu pernah berpindah tempat apa tidak? Dari dulu sampai sekarang belum pernah berpindah tempat tinggal. Terus biasanya nih kalau kumpul keluarga besar gitu, tempat kumpulnya itu di mana? Kalau tempat kumpul biasanya paling di rumah orang tua. Di rumah orang tua, kalau enggak di rumah nenek. Kadang kalau ke tempat suami di rumah mertua, di suami. Baik, lanjut Bu ya, untuk menanyakan fungsi dari keluarga ya. Baik Bu, apakah Ibu dan keluarga Ibu sering berkomunikasi gitu? Atau kalau komunikasi ya harus. Jadi kalau kemana pasti harus ada komunikasi. Bisi takut terjadi apa-apa, jadi komunikasi mau penting. Kalau suami lagi kemana, terus ada masalah apa di rumah, kita obrolkan bareng-bareng. Jadi komunikasi itu jangan sampai hilang. Iya, berarti supaya hubungan kita tetap harmonis. Iya, mantap. Baik, lanjut Bu ya. Ya. Saya akan menanyakan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jika ada ibu hamil nih dari keluarga Ibu, apakah persalinannya itu ditolong oleh kesehatan Bu? Itu mah wajib. Bagi saya mah wajib. Harus ditolong oleh tim kesehatan. Karena di sini di kampung saya ada paraji atau dukun, jadi kadang-kadang diajak juga sama bidannya biar dia ngelihat bagaimana persalinan ditolong oleh bidan. Karena dulu di kampung saya itu dulu belum pernah ada yang namanya tim kesehatan atau bidan desa itu.
Makanya semenjak ada bidan desa, kadang-kadang masyarakat itu belum percaya, masih pengen ke Paraji aja atau ke dukun. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak berjalannya ke sini teknologi canggih, jadi masyarakat sekarang kalau ada lahiran itu bisa ke rumah bidan desa, bisa ke puskesnya, ke puskesmas. Berarti saling aja ya sama Paraji ya? Itu Iya, ya? saling membantu. Saling membantu aja ya? Iya. Baik, di keluarga ibu ini kalau makan ya sering menggunakan minumnya itu sering menggunakan air bersih apa tidak? Karena Air galon gitu contohnya, atau air dari langsung dari sumbernya gitu. kalau di keluarga saya itu langsung dari sumbernya aja. Ada sumur gitu, jadi ngambilnya dari sumur. Kita tampung di ini, kalau buat minum itu ditampung di tong yang besar, jadi diendapkan berapa hari biar keraknya itu jatuh ke itu, ngendak kalau bahasa di sini ya. Jadi biar dimasak itu tidak ada kapurnya gitu. Biar jernih itu Biar airnya jernih. ya. Baik Bu, kan sekarang lagi ini ya ada wabah COVID ya. Ya. Keluarga ibu itu sering mencuci tangan tidak Bu? Apakah ada tempat khususnya gitu dari rumah ibu ini untuk mencuci tangan dengan air mengalir gitu? Kalau tempat khususnya sih nggak ada, tapi kita usahakan anak-anak itu harus mencuci tangan. Kalau mau makan cuci tangan, setiap megang itu harus kotoran atau apa harus memakai sabun cuci tangannya. Dan kalau kemana-mana itu kita harus memakai hand sanitizer. Itu nggak pernah ketinggalan kalau keluarga kita. Iya, baik. Kalau membuang sampah nih ya, kan tadi ada tempatnya ya. Pasti ibu rajin juga ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau dari makanan ya, kalau ibu sering mengkonsumsi lauk pauk tidak Bu? Lauk pauk, alhamdulillah kita ya setiap hari juga mengkonsumsi lauk pauk. Cuman ada anak saya yang dari kecil itu nggak suka makan ikan. Jadi kalau makan ikan tongkol itu langsung muntah. Apa ada alerginya Bu? Atau nggak ada, cuman dianya nggak pernah mau. Jadi makanya itu paling telur, ayam. Yang anak pertama apa yang kedua Bu? Anak pertama. Pertama. Kalau Ya. anak kedua alhamdulillah apa aja dimakan. Kalau di rumah ibu ini menggunakan jamban bersih tidak Bu? Kamar mandi sehat apa tidak? Alhamdulillah sehat menurut saya mah, Ya. tapi nggak tahu kalau menurut kesehatan mah. Kan ada WC-nya, jadi nggak buang air ke luar gitu. Ibu mempunyai sumber airnya Bu atau sumur gitu? Ada, sumur ada. Ada, ya. Nah, terus ibu sering memakan buah-buahan Bu atau sayur-sayuran? Jarang sih sebenarnya kalau makan sayuran mah, kadang gimana seregnya aja. Kalau pengen ya makan. Kalau enggak mah ya enggak, paling yang diutamain itu lauk sama sambal. Baik Bu, lanjut ya. Ibu biasanya dalam keluarga ibu kalau melakukan aktivitas fisiknya atau olahraga ya. Ya. Biasanya itu ibu setiap harinya gimana Bu, aktivitas fisiknya apa? Paling kalau olahraga itu paling lari pagi. Kalau sempet, kalau nggak sempet mah namanya juga ibu-ibu. Pagi-pagi udah Sibuk ya, sibuk di dapur ya. Bangun jam 4 atau jam 5 udah langsung ke dapur. Kalau suami baru jalan kaki olahraganya atau lari-lari gitu, jogging. Dek, dari keluarga ibu ini ada yang merokok apa tidak Bu? Kalau suami saya udah berhenti merokok dari tahun 2011. Kalau dulu mah yang ngerokok, tapi alhamdulillah sekarang mah enggak. Karena di dalam paru-parunya itu dulu mah ada plek gitu paru-parunya. Jadi sekarang mah alhamdulillah semenjak berhenti merokok, jadi badannya juga sehat, ngopi jarang, jadi kita ganti dengan susu tiap harinya. Baik nih, jika ada tamu ya ke rumah ibu, tamunya itu merokok. Itu di rumah ibu dibebasin apa gimana Bu? Apa ada tempat khususnya buat merokok gitu? Karena ruang tamu di rumah saya itu cuma satu, jadi ya terpaksa kita bebasin, kita sediain tempat
buat sampahnya gitu. puntung rokoknya Iya. itu. Baik Bu ya, pengkajiannya udah selesai. Makasih Ya. atas kerjasamanya. Ya, Mudah-mudahan kalau Ibu ada masalah cepat diselesaikan ya. ya. Terima kasih atas kerjasamanya juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.